Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Tuhan, Raja Agung akan tiba dengan segera. Ia akan dinamai Emmanuel, Allah beserta kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini Selasa 21 Desember 2021 dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Berkah dalam. Hari ini kita akan diajak merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Mari kita simak bersama-sama. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Saudara, hari ini secara khusus kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang sepenuhnya berisi tentang bagaimana Bunda Maria mengunjungi Elisabet, dan kita mendengarkan bagaimana Elisabet sungguh mengungkapkan isi hatinya tentang Maria yang menjadi perempuan yang diberkati karena dipilih menjadi ibu Tuhan. Saudara, sebenarnya suasana ya seperti yang dialami Elisabet ini bisa terjadi pada siapa saja, asalkan dia bisa membuka hati dan budinya, pikirannya untuk Tuhan. Kadang-kadang kita justru menutup pintu hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita sering tidak menyadari ketika kita tidak membuka pintu hati dan pikiran kita. Tuhan datang dalam wujud apa saja. Tuhan datang dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Cuma sayangnya tidak banyak dari kita yang menyadari itu. Kita seringkali menganggap peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebuah peristiwa yang biasa saja, sudah sewajarnya terjadi, dan yang memang seperti itulah kehidupan. Wajar-wajar aja lah itu. Peristiwa Maria yang mengunjungi Elisabet sebenarnya kan juga bukan peristiwa yang istimewa itu. Seperti kita main ke tempat teman, ke tempat saudara, itu juga bukan peristiwa istimewa itu. Tetapi Elisabet merasakan ini sebagai kehadiran Tuhan. Lepas dari apa yang dirasakannya ketika bayi yang ada dalam kandungannya melonjak kegirangan ya menurut perasaannya, tetapi kita tidak banyak dari kita yang memaknai sebuah kunjungan teman saudara itu sebagai peristiwa kehadiran Tuhan gitu ya. Ini aneh-aneh saja, masa cuma teman aja dianggap kehadiran Tuhan itu. Tetapi bahkan ketika kita bangun tidur pun, ketika kita masih bisa diperbolehkan menghirup udara pagi, kita masih diperkenankan menikmati hangatnya sinar matahari, atau merasakan rintik hujan di pagi hari, sebenarnya itu juga peristiwa kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, di kehidupan kita. Karena banyak orang yang malamnya tidur dan pagi harinya sudah tidak bisa menikmati semua itu. Ya. Karena apa? Karena dia sudah harus dipanggil menghadap Tuhan. Maka ketika kita masih boleh merasakan semuanya itu, harusnya itu kita maknai sebagai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saya sangat salut ketika ada seorang tua
seorang yang sudah berumur, lansia, yang mengatakan bahwa setiap hari saya menerima mukjizat Tuhan. Dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk nafas udara yang boleh saya hirup, hangatnya matahari, ya, itu mukjizat bagi dia. Dan sebenarnya mukjizat juga bagi kita semua, karena pada dasarnya usia tidak ditentukan oleh panjangnya usia, tidak ditentukan oleh berapa usia kita masing-masing. Setiap saat bisa saja Tuhan memanggil kita dan untuk kembali kepadanya gitu. Setiap saat kita dihadapkan pada peristiwa kematian gitu. Ya, betapapun usia yang ada pada diri kita. Maka saudara, melalui kesempatan yang baik ini, melalui apa yang dialami oleh Elizabeth hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk memaknai kehidupan sehari-hari kita sebagai sebuah mukjizat yang datang dari Tuhan. Dengan demikian, harapannya kita tidak menyia-nyiakan hidup kita sehari-hari untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena setiap hari adalah anugerah Tuhan, setiap hari adalah mukjizat Tuhan bagi kita. Maka mari kita manfaatkan mukjizat dan kehadiran Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, semakin meningkatkan kualitas hidup kita dan semakin memperbaiki pergaulan kita di tengah masyarakat. Berkah dalam.